Tugas LK 3,3 Refleksi Etika dan Keterbatasan Kecerdasan Artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Untuk sebelah kiri saya Purwanto, untuk sebelah kanan saya Dinar Ayu Palupi. Saya Mas Nyadin. Saya Rina Nuraini. dan saya sendiri Supiono. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan kaitannya dengan refleksi, etika, dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Check it out! Refleksi, etika, dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Yang pertama, batasan kecerdasan artifisial. Dua keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial yang saya pelajari adalah ketergantungan pada data latihan dan ketidakpuas kemampuan memahami konteks secara mendalam. KA hanya bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jika datanya tidak cukup beragam atau mengandung bias, maka hasil deteksi atau keputusan KA juga akan bias. Misalkan jika KA hanya dilatih dengan gambar sampah jenis tertentu, ia tidak akan mengenali jenis sampah lain sebagai sesuatu yang serupa. selain itu, KA tidak benar-benar mengerti makna seperti manusia. Meskipun bisa menghasilkan teks, gambar, atau prediksi, KA tidak memahami konteks sosial, emosi, atau budaya di balik informasi tersebut. Menurut saya, ini adalah batasan penting yang harus disadari semua pengguna KA agar tidak terlalu menggantungkan keputusan penting pada hasil kerja KA secara mutlak. Yang kedua, dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan tersebut berpengaruh pada bagaimana KA digunakan di sekolah. Jika guru atau siswa tidak memahami KA, butuh data yang benar dan beragam, maka hasilnya bisa menyesatkan. Misalnya, saat menggunakan KA generatif untuk menulis esai, siswa bisa menerima hasil yang tampak benar, tetapi sebenarnya salah secara isi atau tidak sesuai dengan konteks. Begitu pula dalam penggunaan KA untuk asesmen atau untuk evaluasi pembelajaran, jika tidak disiapkan data yang tepat, hasil rekomendasi bisa bias dan tidak adil. Maka dari itu perlu ada pengawasan dan pemahaman mendalam dari pendidik agar penggunaan KA mendukung pembelajaran, bukan menggantikan proses berpikir kritis siswa. Yang ketiga, prinsip etika dalam penggunaan KA. Ada dua prinsip dalam etika yang penting dalam penggunaannya KA di sekolah. Itu yang pertama, transparansi. Siswa dan guru harus tahu bahwa informasi atau hasil yang digunakan berasal dari KA, bukan dari manusia. Misalnya, saat menggunakan alat bantu menulis berbasis KA, guru itu bisa meminta siswa mencantumkan catatan bahwa sebagian tulisan dibuat dengan bantuan teknologi. Yang kedua adalah tanggung jawab dan keadilan. Pengguna KA tidak boleh merugikan kelompok tertentu atau memperkuat stereotip. Dalam konteks sekolah, ini bisa diterapkan dengan cara memastikan bahwa bahan ajar atau evaluasi yang dibantu KA telah ditinjau oleh guru untuk menghindari bias gender, agama, atau latar belakang sosial. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalam.